Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Peri Kehidupan dan Perkembangan Populasi dari mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman. Dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Insinyur Cimayatus Salihah MP dan anggota kelompok saya sendiri Rauf Karim dengan NIM 133210034. Saya Nada Salsabila dengan NIM 133210032. Dan saya Muhammad Alfan Niam dengan NIM 133210033. Saya Kansa Zafira dengan NIM 133210035. Topik yang akan kami bahas di sini, yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi, lalu penyebab timbulnya letusan, dan pengamatan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan hama akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Faktor-faktor dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi siklus hidup, seks ratio, dan keperidian. Siklus hidup serangga merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan hama serangga untuk berkembang mulai dari telur hingga dewasa. Semakin pendek siklus hidup, maka perkembangan populasi hama akan semakin cepat. Sedangkan seks ratio merupakan perbandingan antara hama serangga jantan dan hama serangga betina. Semakin banyak jumlah hama serangga betina dalam populasi, maka perkembangan populasi hama akan semakin cepat meningkat. Selanjutnya, keperidian merupakan jumlah telur yang dapat diproduksi oleh seekor hama serangga betina. Tingkat keperidian hama serangga betina berbanding lurus dengan peningkatan populasi hama serangga. Semakin tinggi tingkat keperidian hama serangga betina, maka tingkat perkembangan populasi hama juga akan meningkat. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi dua, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik meliputi suhu dan kelembapan, dan yang kedua adalah curah hujan, yang ketiga adalah angin. Suhu lingkungan yang ideal bagi hama serangga berada di kisaran 15 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Di luar kisaran suhu yang ideal hama, serangga tidak akan bertahan sehingga perkembangan populasinya akan terhambat. Yang kedua, curah hujan. Curah hujan yang tinggi juga dapat mempengaruhi perkembangan populasi hama secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh curah hujan secara langsung melalui pengaruh fisiknya, khususnya bagi hama serangga kecil. Derasnya aliran air hujan dapat menghanyutkan hama tanaman. Beberapa hama seperti ulat daun, kubis, dan tungau tidak tahan terhadap curah hujan yang tinggi. Sedangkan pengaruh secara tidak langsung yaitu dengan timbulnya berbagai penyakit yang dapat menyerang hama. Yang ketiga adalah faktor angin. Faktor abiotik angin sangat berpengaruh terhadap perkembangan populasi hama, terutama dalam proses kutu loncat yang dapat menyebar melalui angin. Yang selanjutnya adalah faktor biotik. Faktor biotik meliputi predator dan kompetitor. Kehadiran predator dan kompetitor pada suatu wilayah pertanaman akan menekan angka populasi hama. Yang selanjutnya ada penyebab timbulnya letusan peri kehidupan dan perkembangan populasi hama. Ledakan hama atau wabah biasanya dikenal dengan outbreak. Sangat merugikan petani, bahkan dapat mengakibatkan buruknya hasil pangan tertentu. Saat terjadi ledakan hama, terlihat jumlah hama yang menyerang bisa berlipat ganda atau bahkan 3 kali lipatnya. Seperti contohnya di tahun 2011 sampai 2012, ada serangan wereng batang coklat menyerang sentra produksi padi di Pulau Jawa dan daerah istimewa Yogyakarta, sehingga menyebabkan Indonesia harus melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia sendiri. Lalu selain itu, ada pun beberapa perubahan perkembangan hama penyakit tanaman beberapa tahun terakhir ini di Indonesia, yaitu yang pertama ada eskalasi, yang kedua ada peningkatan status, dan yang ketiga degradasi. Untuk eskalasi ini sendiri, pada kondisi ini hama penyakit yang dulunya penting makin menjadi merusak atau tingkat kerusakannya menjadi lebih besar. Contohnya dari kasus ini adalah makin meningkatnya populasi dan kerusakan hama Thrips sp pada tanaman cabai pada tahun 2006 di Tegal dan Brebes.
Lalu ada peningkatan status. Pada tipe ini, hama atau penyakit yang sebelumnya dianggap penyakit atau hama minor berubah menjadi hama atau penyakit yang penting. Contoh dari perubahan ini adalah penggerek padi merah jambu di bulan April hingga Mei di tahun 2007 di sejumlah tempat di Jawa. Lalu yang terakhir ada degradasi. Hal ini terjadi karena kemunduran, kemerosotan, atau penurunan pada letusan hama penyakit tanaman. Penyebab utama ledakan populasi hama salah satunya berasal dari perbuatan manusia sendiri yang tidak bijak dalam mengelola alam, mengelola lahan pertanian. Hal tersebut terlihat dari penggunaan pestisida berlebihan yang menyebabkan ketidakseimbangan sebuah ekosistem. Walaupun sudah sering dibahas dan diangkat sebagai topik permasalahan, nampaknya penggunaan pestisida ini berlebihannya masih menjadi kendala yang harus dihadapi bersama oleh pihak-pihak terkait. Kemudian selanjutnya ada pengamatan. Pengamatan merupakan salah satu komponen penting dalam pengendalian hama terpadu. Pengamatan atau monitoring. Menurut konsep pengendalian hama terpadu, pengamatan merupakan cara untuk mengumpulkan data dan informasi terkait keadaan organisme pengganggu tanaman atau OPT, serangan dan musuh alaminya di lapangan, sekaligus merupakan pedoman bagi para petani untuk mengelola lahan usaha taninya. Selain itu, pengamatan juga digunakan untuk mendeteksi populasi hama pada tahap dini dan mendapatkan informasi terkait pusat populasi hama sehingga penyebarannya dapat dibatasi. Pengamatan tidak terlepas dari adanya kegiatan pengambilan sampel atau sampling. Sampel merupakan sebagian yang diambil dari keseluruhan populasi. Dalam studi ekologi, terdapat 3 metode pengambilan sampel, yaitu metode mutlak atau absolut, metode nisbi atau relatif, dan indeks populasi. Yang pertama, metode mutlak. Pada pengambilan sampel dengan metode mutlak, hasil angka pendugaan populasi dinyatakan dalam jumlah per unit permukaan tanah atau habitat serangga yang diamati. Data yang diperoleh dari metode ini berupa populasi absolut, merupakan pengukuran jumlah serangga per unit area. Contohnya adalah meter persegi dan hektar. Kemudian intensitas populasi merupakan intensitas yang menunjukkan jumlah serangga per unit habitat dan populasi dasar. Metode mutlak memiliki kelebihan berupa tingkat ketelitian yang tinggi, tetapi memerlukan biaya serta waktu dan tenaga yang cukup banyak. Kemudian yang kedua ada metode nisbi atau relatif. Pada metode nisbi digunakan untuk mempelajari aktivitas serangga pada wilayah yang luas. Metode ini menggunakan beberapa perangkap jebakan seperti pitfall trap, perangkap umpan, bait trap, perangkat lampu, light trap, dan perangkat flame atau sticky trap, dan alat bantu lainnya. Pada dasarnya, metode nisbi merupakan metode yang cukup mudah dan praktis karena umumnya serangga lebih mudah tertangkap dan dihitung. Namun, jika ditinjau dari segi ketelitian statistik, metode ini memiliki tingkat ketelitian yang rendah. Hal ini disebabkan karena metode nisbi dipengaruhi oleh banyak faktor seperti keadaan lingkungan sekitar, alat perangkap, keadaan dan kemampuan pengamat, waktu pengumpulan serangga, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah metode indeks populasi. Pada metode indeks populasi tidak dilakukan perhitungan terhadap jumlah serangga, melainkan dilakukan perhitungan terhadap produk yang ditinggalkan oleh serangga. Produk yang ditinggalkan oleh serangga dapat berupa kotoran, kokon, dan sarang. Pada umumnya, indeks populasi yang paling sering digunakan dalam pengamatan rutin adalah besar kerusakan akibat serangan hama pada tanaman yang terserang. Metode ini menghasilkan data gambaran populasi dalam bentuk suatu indeks. Ditinjau dari segi ketelitiannya, metode indeks populasi memiliki tingkat ketelitian yang rendah. Namun, metode indeks populasi masih dapat digunakan untuk proses penentuan keputusan dalam menaksir nilai kerusakan pada tanaman. Kesimpulan, faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan hama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi siklus hidup, seks rasio, dan keperidian. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor biotik dan faktor abiotik. Penyebab meletusnya
peri kehidupan dan perkembangan populasi hama, yaitu semakin meningkatnya intensitas penggunaan pestisida. Semakin meningkatnya penggunaan pestisida, semakin disemprot, maka hama akan semakin resisten terhadap pestisida. Selain itu, populasi musuh alami juga akan semakin menurun, bahkan hilang, sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Salah satu komponen penting dalam pengendalian hama terpadu atau PHT adalah pengamatan atau monitoring. Hasil dari pengamatan dapat digunakan untuk menganalisis keadaan populasi organisme pengganggu tanaman atau OPT. Selain itu, hasil dari pengamatan juga dapat digunakan untuk mendeteksi populasi hama pada tahap dini, serta dampak kerusakannya, dan mendapatkan informasi terkait pusat populasi hama sehingga penyebaran hama dapat dibatasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.